Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan pertempuran antara Saitama versus Garou di serial manga One Punch Man versi One Sensei. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya bila sobat menekan tombol subscribe dan jangan skip iklannya biar Mimin bisa bahagia. Hahaha. Di chapter 93 kemarin, Garou kembali ke wujud manusianya dan menyesal. Nah, sekarang chapter yang akan kita bahas yaitu chapter 94 adalah puncak dari pertempuran antara Saitama versus Garou yang super epic di semua chapternya. Bagi sobat yang ingin melihat pertempuran antara Garou versus Saitama mulai awal secara urut, Mimin udah bikin playlistnya biar sobat gak bingung mana chapter Saitama versus Garou dan mana chapter yang bukan. Lebih tepatnya kalian bisa klik bunder-bunder belendong-belendong yang ada di pojok kanan atas. Oke, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene diperlihatkan Saitama mulai mengingat Garou yang tidak mau membayar makanannya dulu dan menasihati Garou supaya membayarnya setelah ini sebagai permulaan tobatnya. Bijak sekali botak kita, padahal dia sendiri tidak membayar makanannya saat itu. Koplak sekali. Garou sudah menyesal, semua sudah berakhir karena sudah gagal mengalahkan Saitama dan menganggap dirinya sudah tak pantas hidup. Tapi Saitama menanggapinya dengan konyol. Hei, jangan bawa-bawa aku tidak peduli dengan hidupmu. Saitama tidak suka jika berakhirnya Garou ini karena Saitama. Garou menanggapi, jadi kau tidak akan membunuhku, pahlawan yang sudah gagal? Kenapa Garou menganggap Saitama adalah pahlawan gagal? Jawabannya ada di video sebelumnya. Saitama mengatakan tidak ada pahlawan yang akan membunuh orang setelah gagal, karena semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk dirinya. Tiba-tiba muncul Amaimas dari belakang dan mencekram bahu Saitama dengan kuat sambil mengatakan, enggak, sama sekali enggak. Membiarkan dia pergi setelah perburuan pahlawannya bukanlah pilihan yang tepat. Garou harus dihabisi sekarang juga. Semuanya sudah setuju Garou harus mati. Minggir! Amaimas terlihat sangat ambisi untuk membunuh Garou, padahal dia sendiri dikalahkan Garou dengan mudahnya. Tapi sekarang malah sok-sokan. Saitama yang mendengar perkataan Amaimas mengatakan ketidaksetujuannya dan tidak akan membiarkan keributan ini menjadi pembunuhan karena masalah ini sudah selesai. Muncul lagi sosok bocil Emperor. Karena dia telah kehilangan kekuatannya, maka sekaranglah saatnya. Sebagai orang kuat kita punya kewajiban untuk menghabisinya. Kewajiban? Kuat? Apa kau tahu makna kata-kata itu? Sepertinya sekarang sudah saatnya kau pulang. Bocil Emperor menyaut lagi, kau bahkan tak terlibat dalam misi ini, jadi diamlah. Dia adalah iblis keji yang menculik anak-anak. Bocil ini sok tahu banget anjir. Garou itu mana pernah menculik anak-anak. Garou malah menyelamatkannya sebenarnya. Yang diinginkan pahlawan ini adalah membunuh Garou, karena dialah yang membuat para pahlawan baik kelas bawah maupun kelas atas terkapar babak belur. Scene berpindah ke pahlawan terkuat di bumi yang tak ada tandingannya dalam dunia game, yaitu King. Mendengar suara di balik batu besar yang menyuruhnya untuk menggesernya, King memenuhi permintaan suara di balik itu karena suara itu adalah Silver Fang dan mulai menggesernya. Tapi King tak mampu menggesernya karena batu yang harus digeser berukuran sangat besar. Jadi King meminta bantuan Fubuki untuk menggesernya. Setelah batu tergeser, muncullah Silver Fang dengan luka yang sangat parah sampai-sampai membuat King dan Fubuki kaget. Silver Fang menjelaskan bahwa dia tersadar karena mendengar suara muridnya yaitu Garou dan segera pergi untuk menghampirinya. Setelah tiba di lokasi, Silver Fang mengatakan, hei kalian, maaf ikut campur, tapi karena dia mantan muridku, izinkan aku yang mengurusnya. Sambil berjalan melewati Saitama dan Genos mendekati Garou. Di panel ini diperlihatkan tatapan tajam yang tidak mengenakan dari Amaimas sambil mengatakan, jika kami mengizinkan apa yang akan kau lakukan? Mendengar perkataan Amaimas ini, Silver Fang tidak langsung menjawabnya. Dengan sikap santainya mengatakan, Saitama,
Para anak muda sudah melakukan tugasnya. Setidaknya biarkan aku yang mengakhirinya. Terima kasih telah menghentikan amukan muridku. Saitama diam menatap ke arah Silver Fang seperti mempercayakan masalah Garo ini kepadanya. Dan tibalah saat Silver Fang yang melihat Garo di hadapannya dengan wajah yang menyedihkan. Belum berkata apa-apa, Garo langsung berkata, "Aku tak butuh nasihatmu. Langsung bunuh aku saja, Pak Tua sialan. Dasar murid kurang ajar." Dua! Silver Fang melancarkan pukulan kerasnya yang mengakibatkan Garo tersungkur. Meskipun sudah tersungkur, Silver Fang tetap menghajar Garo sambil memberikan ceramahannya. Silver Fang mengangkat Garo yang tersungkur dengan menjambak rambutnya sambil mengatakan, "Kau gunakan kekuatanmu di jalan yang salah." Dua! Silver Fang melancarkan pukulannya lagi ke arah Garo, tapi kali ini damage dan attack speednya dikurangi sehingga Garo gak ndelosor lagi. Garo hanya bisa terdiam saja dan pasrah saat dihajar habis-habisan oleh mantan gurunya ini. Silver Fang terus melancarkan serangannya mulai dari menendang, menjotos, menjejak, mengebal, memukul yang membuat sisa-sisa monster Garo hancur sepenuhnya dan kembali ke wujud manusia tanpa serpihan monster sedikit pun. Garo yang dihajar hanya bisa berkata dalam hatinya, "Ini bukan serangan biasanya, tak ada kekuatan sama sekali yang mengingatkanku. Ini sama seperti saat dia mengusirku." Silver Fang terlihat kaget dengan keadaan Garo. Di panel ini diperlihatkan Garo tersenyum yang membuat Silver Fang berhenti menghajarnya. Saat berhenti menghajar, Amaimas menghampiri Silver Fang dan mengatakan, "Kenapa kau berhenti? Habisi dia, Silver Fang. Tadi kau bilang akan mengakhirinya. Jika kau tak mau tanganmu kotor, biar aku saja yang melakukannya." Mendengar perkataan Amaimas ini, Silver Fang meminta sedikit waktu lagi. Tapi Amaimas tetap bersikeras ingin segera membunuhnya. Dia ingin membuat keadilan dengan cara membunuh Garo. Tiba-tiba muncullah Tareo dari belakang pahlawan sambil teriak, "Hentikan! Berhenti! Kalian terlalu kejam!" Pria itu, dia menyelamatkan nyawaku. Bukankah kalian pahlawan? Kenapa kalian melakukan itu?" Mendengar perkataan Tareo ini, Amaimas memasang wajah ceria sambil mengatakan, "Ya, kami pahlawan. Saat ini kami sedang bertarung untuk kedamaian. Bisakah kau menjauh dari sini? Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan." Tareo langsung menanggapi, "Pembohong! Kau akan membunuhnya? Kudengar kau bilang mati. Dia menyelamatkanku 2 kali. Kalian para pahlawan sungguhan tak pernah muncul. Lalu kenapa? Lari, paman! Kabur!" Dan hus, Amaimas mendorong Tareo hingga terjatuh ke bawah ya. "Apa kau tak mengerti? Kau bahkan tidak tahu situasi saat ini kan? Pria ini adalah monster, musuh masyarakat." Wah! Tareo menangis dan langsung mendekap erat kaki Amaimas sambil mengatakan, "Bukan, dia bukan monster. Lari, lari!" Tapi usaha Tareo mendekap kaki Amaimas sia-sia karena diangkat dan akhirnya terlepas dengan sendirinya. Saitama mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Garo hanya diam tanpa berkata apapun. Zombieman panik melihat mata Garo yang hidup lagi, seolah-olah akan mulai menyerang kembali. Tapi tanpa diduga, Garo mengeluarkan gerakan super lincahnya yang sontak membuat para pahlawan panik, kecuali Saitama ya. Nah, ini loh maksud Mimin yang kemarin. Meskipun Garo sudah dalam kondisi seperti ini, bila melawan pahlawan yang bacot ingin menghabisinya masih mudah bagi Garo. Garo di sini menggunakan jurus yang sangat berbahaya, yaitu jurus kaki 1000 yang tak dapat dilihat oleh pahlawan selain Saitama karena kecepatannya udah di luar nalar manusia. Kalian tahu kan jurus kaki 1000? Di panel ini terlihat kepanikan dari pahlawan yang ingin mengakhiri hidup Garo. Tanpa disadari oleh pahlawan lain, Garo pun langsung melancarkan kabur. Bus, bus, bus. Garo menghilang entah kemana dia sekarang. Dan begitulah malam yang panjang berakhir. Dan saat fajar, rumahku hancur. Kasian ya Saitama, sudah duit aja pas-pasan, sekarang ditambah tempat tinggalnya hancur. Cobaan apa lagi yang menimpa budak pelontos satu ini? Akhirnya final juga pertempuran antara Saitama versus Garo ini. Dan masih banyak lagi pertempuran-pertempuran epic di chapter berikutnya. Karena banyak yang minta diurutkan saja pembahasannya, jadi ya Mimin urutkan saja biar mengetahui jalan ceritanya. Dan pertempuran
pertempuran Saitama versus Garo versi Murata Sensei nanti juga akan kita bahas ketika sudah waktunya. Semoga cerita dari manga One Punch Man versi Murata ini untuk pertempuran Saitama melawan Garo ini bisa lebih epic lagi, lebih menantang, lebih hebat, lebih keren, dan pokoknya lebih keren karena ya kita sudah menantikan sangat lama sekali untuk versi Murata. Dan juga manga versi Murata ini kan sudah mendekati pertempuran ini. Mimin yakin pasti akan lebih epic lagi pertarungan yang akan disuguhkan oleh Murata Sensei. Bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan ini bisa tinggalkan like, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin terus bersemangat membuat konten. Dan yang terpenting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.